warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad dan saya Ananda Hidayat Hinayasi. ya kami dari perwakilan kelompok 2 MKWK Agama. Saat ini ingin mewawancarai Ustadz, boleh diperkenalkan? Ya. Nama saya Abdurrahman. Ya. Ustadz Abdurrahman. Di sini tema dari kelompok kami yaitu tentang meningkatkan kualitas takwa. Ustadz, sebenarnya kalau takwa sendiri itu maknanya seperti apa sih, Ustaz? Makna takwa secara bahasa dari wako yaki wikoyatan, yang artinya menghindarkan diri, ya, menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik tentunya. Kemudian dari segi istilah itu imtisal awamir wasinabun nawahi, jadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti daripada takwa. Baik Ustaz, saya ada pertanyaan. Ya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang penggunaan teknologi dan media sosial dalam membentuk kualitas takwa generasi muda? Apakah ada cara yang efektif untuk memanfaatkannya secara positif? Baik. Untuk teknologi yang untuk anak-anak zaman sekarang ya, di majelis-majelis pun sekarang sudah ada siaran langsung yang mana menggunakan IG, terus juga menggunakan Facebook yang secara langsung, yang mana tentunya kalau mereka tidak bisa hadir untuk dalam satu majelis, maka dia bisa langsung menggunakan teknologi tersebut. Ya, sekarang sudah zaman canggih, jadi live streaming kita bisa mengaji di mana nih kita tidak bisa hadir, maka kita bisa live streaming. Itulah manfaat daripada teknologi, tergantung daripada kita menggunakan teknologi tersebut. Ya. Selanjutnya Ustadz, kalau di suatu masyarakat ini apakah ada program atau kayak komunitas tertentu gitu buat membangun kualitas takwa anak-anak muda terutama? Ya. Alhamdulillah, untuk di sini kita dari generasi muda itu dari tahun 2000 kita bentuk majelis taklim, majelis selawat, majelis zikir yang setiap diadakan malam Rabu. Ya, alhamdulillah sudah sampai 23 tahun ya, sampai generasi dari generasi. Alhamdulillah dari acara tersebut yang kita lakukan, komunitas majelis atau majelis ya, itu untuk hal-hal yang negatif itu yang kita pantau, bisa lihat kita pantau di masyarakat sini. Alhamdulillah anak muda itu tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif ya, begitu. Jadi selain itu juga kami ada di komunitas anak Vespa yang mengisi kajian untuk anak Vespa, yang mana mungkin kalau anak Vespa itu cenderung daripada hal-hal negatif ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah mereka pun kalau touring kemana berhenti pasti di musola atau di masjid seperti itu. Dan majelis taklim tentunya. Pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana kita bisa melibatkan para pemimpin agama dan tokoh masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas takwa generasi muda? Apakah ada peran khususnya yang mereka bisa mainkan? Ya, tentunya yang perlu kita hadapi ini adalah masyarakat, yang mana masyarakat itu terbentuk dari macam ragam suku, bangsa, di satu tempat ini. Tentunya kita juga harus bisa pendekatan secara dengan human ya, secara bagaimana caranya kita mendekati mereka. Kemudian juga cara berdakwah pun kita tidak bisa langsung memvonis ini tidak boleh, ini haram, ini musyrik segala macam, tergantung daripada situasi dan kondisi tersebut di satu lingkungan. Sebab kita tidak tahu dalam nama lingkungan tersebut awalnya mungkin adatnya lebih kencang, lebih kuat. Nah gitu kan, tidak secara pendekatan itu yang terpenting, itu untuk meningkatkan itu semua. Sebab kalau dengan kita langsung memvonis bisa kabur ya, sebab ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan mengharamkan satu yang haram, itu kan tidak langsung plek ya, tapi ketika Rasulullah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengharamkan misalkan minuman, pertama kan wala taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah engkau dekati salat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Berarti setelah sholat ya mabuk lagi, memang kebiasaan mereka gitu. Nah setelah itu baru setelah mereka kuat keimanannya, baru mutlak nama khamru wal maisir ya, itu
ritsum ya min amali syaiton, bahwa mengundi nasir, minum-minuman keras, homer itu adalah najis dan sebagian daripada perbuatan syaitan, seperti itu. Maka kita dalam memponis satu hal, kita lebih tahu dulu karakter seseorang tersebut bagaimana ya, mendekatinya, jangan langsung kita memponis begitu. Ya, selanjutnya kalau menurut Ustadz ini gimana sih cara kita menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong generasi muda untuk meningkatkan kualitas takwa mereka? Ya, Secara lingkungan. Ya, secara lingkungan ya dengan adanya majelis taklim tersebut, majelis taklim dan majelis taklim mungkin dari awal dulu sebagai fondasi TPA ya, TPA. Sebab yang paling pertama kita generasi-generasi yang untuk selanjutnya diciptakan dari awal dulu, ya kan, dari awal yang kecil terus untuk pembiasaan dan alhamdulillah di sini ada pengajian untuk anak-anak kecil, ya juga ada taman baca di sini ya. Itu untuk mereka bagaimana mereka itu mempersiapkan untuk kedepannya. Terus kemudian juga kita yang orang yang sedikit mengerti agama itu bagaimana cara merangkul mereka terus ya, karena untuk anak-anak seperti anak-anak dari awal kecil itu kan butuh contoh yang memang dilihat ya, inspirasinya. Bagaimana kita ada musola di sini, berarti kita setiap waktu sholat kita ke situ, kemudian mereka melihat, akhirnya mereka pun alhamdulillah ramai-ramai ke situ di musola itu, begitu. Ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Apakah Anda memiliki suatu contoh atau inspirasi dari sebuah komunitas atau daerah lain yang telah berhasil meningkatkan kualitas takwa generasi muda? Apakah ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman mereka? Ya, kalau untuk contoh-contoh di dalam, kalau kita banyak di majelis ya, di majelis, di setiap majelis itu yang terbesar di majelis yang awal kita sering hadiri itu majelis Rasulullah yang di di Al-Munawar, Masjid Al-Munawar di Pancoran. Di situ bagaimana gurunya mengajarkan ya, kemudian adab, tata krama itu benar-benar diajarkan, walaupun itu banyak jamaah tapi kesopanan itu tetap diutamakan. Itu yang kita rasakan di majelis tersebut. Kemudian bagaimana Habibnya mengajarkan tata krama kepada orang tua, terutama takut atau tidaknya kepada rasa hormat kepada orang tua, itu yang ditanamkan oleh mereka, sehingga alhamdulillah kita pun menanamkan kepada anak-anak yang ada di wilayah sini ya, bagaimana kita tata krama mencium tangan kepada orang tua. Sedangkan kan sekarang udah banyak contoh cium tangan seperti ini, maka kadang nggak kena, kadang nggak kena gitu. Sama orang tua permisi juga enggak gitu kan gitu. Tapi alhamdulillah setelah kita itu ngambil contoh ke situ dan kita terapkan, alhamdulillah itu mulai bergeser dari hal-hal yang negatif itu pada yang positif. Itu juga kita terapkan di sekolah. Di sekolah yang mana sekolah saya ngajar di SD Mukti ya, kemudian kebetulan guru agama juga itu mengingatkan terus kepada anak-anak bahwa cium tangan kepada orang tua ataupun guru jangan hanya cuma begini, tetapi benar-benar mencium, bagaimana cara mencium itu dihirup yang bagus ya, begitu kepada orang tua kita. Kita akan mengambil keberkahan orang tua, kita berkahan daripada guru, semua ada di situ. Ya, mengajarkan kepada anak pembiasaan ya dari awal itu. Sebab keberhasilan satu pendidikan ataupun akhlak itu pertama ada dari rumah. Di rumah ya, bagaimana di rumah itu berhasil atau tidaknya. Kemudian di lingkungan itu berpengaruh. Ya, kedua baru di sekolah. Kalau sekolah yang ketiganya terkadang banyak disalahkan itu di sekolah. Gurunya lah beginilah, padahal mungkin dari latar belakang orang tuanya di rumah ya tidak mengingatkan pada anaknya, kemudian di lingkungannya, di persahabatannya bagaimana, baru kan sekolahnya gimana, begitu ya. Jadi untuk keberhasilan satu pendidikan apapun ada pertama adalah rumah, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga sekolah. Harus ada kerjasama semuanya, begitu. Baik, itu dia teman-teman, terima kasih semuanya. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ya, itu yang saya bisa sampaikan mungkin dalam sepengetahuan saya. Ya.
mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi